Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Nah, kali ini ada yang bertanya gitu ya. Pertanyaannya seperti ini. Saya ngekos di suatu tempat di Surabaya dan 3 bulan lalu saya pergi dari kos tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal ini dikarenakan saya sedang mengalami masalah di kampung halaman dan saya lupa memberitahukan pemilik kosnya. Nah, suatu hari saya kembali ke kos tersebut untuk mengambil barang-barang saya dan yang paling utama ada dokumen-dokumen penting di sana, mulai dari ijazah, kartu keluarga, dan akta kelahiran saya. Pemilik kosnya rupanya telah membakarnya. Jadi pemilik kos ini telah membakar seluruh dokumen-dokumen penting dari milik si X ini gitu ya, atau si A ini. Nah, alasannya dari si pemilik kos ini adalah karena si A ini tidak bilang waktu saya pergi dari situ. Apa yang harus saya lakukan terhadap sikap pemilik kos ini? Apakah ada solusi dari Ibu? Oke, saya akan menjawabnya secara singkat. Nah, pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama jangka waktu tertentu, sesuai pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang lain itu. Nah, menurut saya ada beberapa kemungkinan yang terjadi gitu ya, yang menimbulkan si pemilik kos ini mengambil tindakan ekstrim terhadap barang-barang si penyewa atau terhadap barang si A ini, kita sebut aja si A. Yang pertama, si A ini kemungkinan meninggalkan tempat kos dan tidak membayar uang sewanya selama 3 bulan itu. Dan ya, jika penyewa ini meninggalkan kamar kos atau si A ini meninggalkan kamar kos secara diam-diam dan tidak lagi membayar uang sewa kamar tersebut, maka perjanjian sewa menyewa dapat dianggap berakhir secara hukum, begitu ya. Hal ini karena si penyewa telah melalaikan kewajibannya untuk membayarkan harga sewa sesuai waktu yang ditentukan atau sesuai waktu yang disepakati bersama. Akibatnya pihak yang menyewakan atau si pemilik kos ini tidak memiliki kewajiban untuk menjaga barang yang ditinggalkan oleh penyewa tersebut. Atau kemungkinan yang kedua, si A ini meninggalkan kamar kos tersebut dengan masih melakukan pembayaran sewa. Jika penyewa ini meninggalkan kamar atau si A ini meninggalkan kamar kos dengan tetap melakukan pembayaran sewa dan waktu ia kembali saat jangka waktu sewa ini belum berakhir, maka perjanjian sewa menyewa ini sebenarnya masih belum berakhir gitu ya, dan si A ini masih memiliki hak untuk menyimpan barang-barangnya di kamar tersebut. Dan pemilik kos sebenarnya tidak berhak memasuki kamar tersebut untuk alasan apapun. Jadi dengan alasan apapun si pemilik kos ini tidak berhak untuk memasuki kamar kos si A ini. Meski demikian, ya memang harus diperhatikan pula apakah memang dalam perjanjian sewa menyewa terdapat syarat mengenai tindakan meninggalkan kamar kos secara diam-diam serta akibatnya. Tetapi secara fakta atau secara kenyataan, saya yakin bahwa memang sebenarnya selama ini baik yang ngekos maupun pemilik kos ini tidak pernah melakukan perjanjian sewa menyewa secara tertulis begitu ya. Semuanya disepakati secara lisan. Itu kenyataannya di lapangan. Tetapi apapun kemungkinan yang sebenarnya saat itu terjadi gitu ya, hukum memusnahkan barang atau merusakkan barang orang lain itu tidak dapat dibenarkan, dan hal itu bisa dijerat dengan pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jungto pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP gitu ya. Yang bunyinya begini, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Itu untuk pidana gitu ya. Sedangkan untuk masalah ganti rugi, maka ini bisa dilakukan juga secara perdata atau bisa digugah secara perdata mengenai tindakan perusakan barang penyewa tanpa hak. Ini digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
yang bunyinya tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, dengan demikian tindakan pemilik kos yang membakar ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan pakaian dari si A ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana dan bisa dilaporkan ke pihak kepolisian gitu ya. Sedangkan mengenai kerugian yang timbul, si A ini juga dapat meminta ganti rugi terhadap pemilik kos atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik kos tersebut kepada si A. Tetapi memang yang lebih kompleks adalah setelah itu si A ini harus mengurus kembali seluruh dokumen-dokumen berharganya ya, atau seluruh dokumen-dokumen penting yang telah dibakar oleh si pemilik kos, mulai dari mengurus salinan ijazah, salinan pengganti ijazah gitu ya, mengurus kartu keluarga, dan yang paling rumit adalah mengurus salinan kutipan akta kelahiran di Dispenduk Capil. Nah, demikian penjelasan saya kali ini. Dan buat kalian yang saat ini sedang ngekos gitu ya, jangan lupa untuk sebisa mungkin kalian menjaga komunikasi dengan pihak pemilik kos, sehingga apabila kalian berencana untuk pulang kampung atau pulang ke kampung halaman atau pergi dari kos dengan kurun waktu yang cukup lama, kalian bisa komunikasikan sehingga bisa terhindar dari masalah-masalah seperti yang dialami oleh si A tadi, seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan bagikan informasi berharga ini kepada orang-orang di sekitar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.